Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai paradigma terkini dalam psikopatologi dan terapi bersama saya, psikolog klinis anak Elisilia. Masuk kepada paradigma yang terakhir, yaitu paradigma kognitif, di mana para ahli paradigma kognitif ini berfokus pada bagaimana manusia itu menyusun berbagai macam pengalaman yang dimilikinya dan membuat pengalaman tersebut menjadi masuk akal. Jadi para ahli beranggapan bahwa setiap individu itu juga jadi bukan hanya menggunakan pengalaman masa kini atau pengalaman masa lalu, tapi mereka itu menyimpan semua pengalamannya dan menghubungkan pengalaman masa kini dan pengalaman masa lalunya dalam menentukan atau memaknai perilaku yang akan ia lakukan atau pandangannya terhadap sesuatu. Dasar-dasar teori dari paradigma kognitif ini, para ahli di paradigma kognitif itu beranggapan bahwa perilaku manusia itu bukan cuma sekedar stimulus dan respon. Perilaku manusia itu dipengaruhi atau prosesnya itu lebih kompleks dibandingkan stimulus dan lalu respon gitu. Nah, dan proses belajar itu bukan cuma sekedar menerima informasi lalu menirunya atau mendapatkan stimulus lalu meresponnya dengan menirunya, tetapi di mana si individu itu juga berperan aktif dalam setiap situasi. Jadi mereka itu semuanya, jadi setiap individu itu sebenarnya sudah memiliki pengetahuan atau memiliki informasi yang dia simpan di memorinya, dan informasi tersebut itu nantinya juga akan berkaitan gitu, akan berinteraksi dengan informasi baru untuk memaknai sebuah perilaku gitu. Jadi perilaku itu bukan hanya disebabkan oleh stimulus yang dia dapatkan saat ini, tapi juga dipengaruhi oleh pengalaman atau informasi yang sudah ia miliki sebelumnya gitu. Dan pandangan ini beranggapan bahwa sebuah perilaku yang abnormal atau abnormalitas itu disebabkan oleh adanya pengalaman yang diberikan makna yang negatif gitu. Oke, adapun penanganan yang dilakukan oleh para terapis atau para ahli dalam paradigma kognitif itu diantaranya yang pertama adalah terapi kognitif milik Beck. Jadi Aaron Beck itu mengembangkan teori kognitif untuk depresi berdasarkan ide bahwa mood yang tertekan atau mood yang down, yang tidak stabil, yang negatif itu disebabkan oleh adanya penyimpangan dalam cara memaknai atau cara memahami berbagai pengalaman hidup yang dia alami gitu. Jadi karena seseorang itu memaknai secara negatif pengalaman yang terjadi padanya, itulah yang menyebabkan moodnya itu down dan akhirnya individu tersebut merasa depresi. Dari sinilah akhirnya mempengaruhi Beck nih untuk menangani pasiennya dengan cara berusaha membantu para pasien untuk mengubah pandangan-pandangan negatif itu dengan cara mengartikan setiap kejadian atau peristiwa yang dialami dalam hidup dengan cara yang lebih positif gitu. Jadi tujuan dari terapi si Beck ini adalah memberikan pengalaman pada para pasiennya untuk bisa lebih memaknai kejadiannya secara positif. Jadi bukan lagi memiliki skema negatif terhadap peristiwa yang terjadi, namun diubahnya menjadi sebuah harapan untuk menjalani kehidupan ke depannya, bukanlah sebuah keputusasaan terhadap kehidupan gitu. Terapi kedua atau teknik lainnya yang penanganan yang dilakukan para
oleh paradigma kognitif itu adalah REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy milik Albert Ellis, di mana tujuannya itu adalah menghapus keyakinan-keyakinan yang merusak diri sendiri gitu. Jadi fokus pada terapi REBT ini adalah merubah keyakinan yang irasional yang dimiliki oleh para pasiennya itu dengan cara dialog internal. Jadi dengan cara si pasien ini diajak untuk berdialog dengan dirinya sendiri sampai akhirnya bisa merubah keyakinan yang irasional tersebut menjadi keyakinan yang lebih rasional. Nah, yang selanjutnya itu adalah terapi kelompok. Sebenarnya terapi kelompok ini tidak berbeda dengan terapi CBT yang dilakukan oleh Ehrenberg gitu. Namun memang dilakukannya secara berkelompok dengan mengumpulkan orang-orang yang punya karakter yang sama atau memiliki keyakinan irasional yang cenderung sama untuk akhirnya disatukan dalam sebuah kelompok lalu dimoderatori oleh terapis untuk membuat mereka merubah keyakinan-keyakinan tersebut menjadi sebuah harapan baru yang lebih positif. Nah, evaluasi terhadap paradigma kognitif ini itu terletak pada fokusnya gitu. Paradigma ini kan memang dia tidak melupakan pengalaman masa lalu yang terjadi oleh pasiennya atau yang dialami oleh pasiennya. Namun paradigma ini juga tetap berfokus kepada masa depan gitu dan cenderung mengabaikan konflik-konflik batin atau konflik-konflik yang terjadi di masa lalu para pasiennya. Untuk itulah pandangan ini juga mendapatkan evaluasi dari para ahlinya. Itulah tadi beberapa paradigma dalam psikologi abnormal yang melandasi teori-teori atau penanganan terapi yang dilakukan pada pasien-pasien dengan gangguan psikopatologi atau dengan gangguan abnormalitas. Lalu muncul nih pertanyaan, lalu pandangan mana atau perspektif mana nih yang harus kita pakai untuk menghadapi pasien kita nantinya? Oke, untuk itu kita sendiri sebagai psikolog tidak boleh menutup diri terhadap berbagai macam pandangan, karena sejatinya setiap pandangan itu memiliki side yang positif dan side yang negatif gitu, tergantung dari mana kita melihat sudut pandangnya dan juga tergantung dari klien-klien yang memang sedang kita hadapi. Mungkin saja kita menemukan pasien yang lebih cocok untuk dilakukan penanganan dengan perspektif psikoanalisa, tapi tidak menutup kemungkinan di lain waktu kita mendapatkan kasus atau pasien yang juga cenderung lebih cocok untuk menggunakan perspektif kognitif gitu. Jadi sebagai seorang terapis, sebagai seorang psikolog, kita harus bisa membuka diri atau membuka perspektif kita terhadap berbagai macam pandangan atau paradigma psikologi tersebut. Supaya apa? Supaya kita juga diperkaya dengan pengetahuan-pengetahuan yang lebih mendalam terhadap dunia abnormalitas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.